Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Fatimah Az-Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini langkah kita bisa sampai ke majelis yang mulia ini, majelis di mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ahadis atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, majelis di mana kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, majelis yang di mana dalam satu hadis disebutkan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Para malaikat akan senantiasa menaungi daripada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis yang dibacakan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, bahkan ada jaminan dari Allah melalui hadis ini, yakni bahwasanya hewan-hewan lautan, paus yang ada di kedalaman lautan, kemudian senantiasa mendoakan kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi para malaikat menyebut-nyebut orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, silaturahim kita pada kesempatan kali ini, kemudian kesehatan, kesempatan dan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, puncaknya iman dan Islam, marilah kita senantiasa syukuri bersama. Yang kedua, marilah kita lantunkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini akan kami bacakan satu hadis cukup panjang. Bapak dan Ibu saged meresani dipun waos di hadis pertama kitab Sahih Muslim ada itu, atau di hadis kedua di hadis Arba'in Nawawi. Nah, itu panjang. Nah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dari sahabat Umar Ibnul Khattab, panjang, cukup panjang. Di satu waktu para sahabat berkumpul semacam bermajlis seperti ini, kemudian Rasulullah memberikan pelajaran agama, kemudian tiba-tiba datang, ini pasti sudah dibaca mungkin oleh para dai, oleh asatidz sekalian. Semoga kalaupun kita mengulanginya bisa menambahkan pelajaran yang baru. Ketika itu kemudian datang seorang sosok manusia, sesosok manusia yang menyerupai manusia maksud saya, kemudian dengan rambut hitam legam, kemudian bajunya begitu putih, la yura alaihi atharus safar, kemudian langkahnya itu tidak ada tepaknya kalau orang Jawa bilang. Nah, itu kita takut nih kalau ada yang seperti itu ya. Ada orang datang
jalan padahal waktu itu di pasir gitu ya, kemudian tepaknya tidak kelihatan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara para sahabat tidak ada yang tahu ini siapa gitu kan. Tiba-tiba datang. Yang lebih aneh lagi, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian tiba-tiba duduk, dengkulnya itu ya, lututnya tiba-tiba disandarkan dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tidak dikenal gitu ya, tiba-tiba datang mendekati Nabi gitu kan. Para sahabat terheran-heran gitu. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Kemudian tangannya itu diletakkan pada pupu pahanya, paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad," tanpa basa-basi, tidak ada kalam, tidak ada salam, ya. "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahu kepadaku apa itu Islam. Kemudian Rasulullah menjawab dengan menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah 5 rukun Islam. Antasyhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah, tu'tiyaz zakah, tasummu ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Disebutkanlah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 rukun Islam. Tiba-tiba orang tersebut bilang, "Sodakta, kamu benar." Kemudian para sahabat fa'ajibna lahu yas'alahu wa yusaddiquh gitu kan. Loh, ini gimana dia yang tanya kemudian dibenarkan gitu. Semakin terheran-heran para sahabat, sapa jane iki gitu kan. Faqal fa akhbirni 'anil iman. Ya sudah kalau begitu wahai Muhammad, yang kedua kabarkan, beritahu kepada kami apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab dengan menjelaskan dan menyebutkan tentang 6 rukun iman. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kemudian yang terakhir menyebutkan iman kepada qada dan qadar. Qala sadaqta. Oh, kamu betul wahai Muhammad. Kemudian fa akhbirni 'anil ihsan. Pertanyaan yang ketiga, apa itu ihsan wahai Muhammad? Nabi Muhammad kemudian menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Memang betul kita tidak bisa melihat gitu ya zat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihat kepadamu. Masih ada pertanyaan lagi. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Ya sudah, kabarkan kepada kami tentang apa itu hari kiamat. Atau kapan terjadi hari kiamat? Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian para malaikat Jibril, ya sudah kalau begitu fa'akhbirni an amaratiha. Kemudian orang tersebut tadi kemudian bertanya kembali, ya sudah, apa tanda-tanda hari kiamat? Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alat ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama, ada seorang hamba sahaya perempuan melahirkan anak dari majikannya. Itu yang pertama. Jadi dalam Islam itu ketika ada hamba sahaya, kemudian kan ada hukum khusus ya. Di zaman sekarang tidak ada, sehingga tidak terbersit di kaum muslimin zaman sekarang. Di zaman dulu seorang majikan laki-laki, mohon maaf, bisa kemudian
ya melakukan hubungan suami istri terhadap hamba sahaya yang perempuan. Jangan dibayangkan, mohon maaf, asisten rumah tangga kemudian sama dengan hamba sahaya zaman dulu. Beda sama sekali. Hamba sahaya itu adalah korban perang, orang yang tertaklukkan gitu ya. Kemudian dibawa oleh yang menaklukkan, dibawa dirantai, dibawa ke pasar dijual seperti hewan ternak. Sama kedudukannya dengan hewan ternak zaman itu. Makanya dalam hukum kafarat ya, hukum Islam itu kemudian ada yang namanya kafarat aitqu raqabah, membebaskan hamba sahaya. Artinya Islam mendorong untuk membebaskan perbudakan. Nah, ini terlepas itu. Kemudian kita kembali lagi, tanda yang kedua adalah adanya suku-suku yang dulu adalah penggembala kambing, kemudian bajunya itu ya disifati di sini sebagai orang yang tidak berbusana. Ya mungkin busananya itu minim sekali gitu kan. Ri'a asya'i gitu kan. Dia itu penggembala ya Allah, penggembala Ghanam itu kambing ya. Jadi kaum penggembala kalau jalan nggak pakai alas gitu ya, hufatal urah ya, tidak pakai alas, kemudian bajunya ala kadarnya. Di saat itu orang-orang ini menjadi orang-orang miliarder, kemudian berbondong-bondong, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sudah kelihatan atau belum Bapak Ibu? Sudah ya. Dulu penggembala kambing kemudian menemukan satu mutiara ya, minyak menjadi orang kaya raya, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan tinggi-tinggian, namanya Burj Khalifa. Kemudian di Saudi mau bikin neom gitu ya. Banyak sekali. Itu dulunya adalah orang-orang suku-suku Badui yang sederhana saja hidupnya ya. Ya, lingkungannya keras, ya penggembala hewan begitu, dan hidupnya hidup yang nomaden begitu ya, sederhana sekali. Kemudian di akhir zaman nanti akan berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Tsumman talaqa falabitu maliyan. Sudah selesai tiba-tiba menghilang, tidak kelihatan, pergi begitu, kemudian berlalu begitu saja. Rasulullah kemudian bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tadi siapa yang datang, kamu tahu enggak? Kemudian karena ketawadhuan Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang yang tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Wahai Umar, sahabatku, yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril yang menjelma kepada bentuk sesosok manusia yang datang karena ingin mengajarimu perkara agamamu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita menemukan ada 3 kata kunci yang cukup penting untuk kita ketahui maknanya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dari hadis ini, dari 3 kata kunci ini, kaum muslimin kemudian mengetahui, mengenali ilmu-ilmu yang terbagi dengan kategori 3 macam ini. Yang pertama Islam. Islam disifati oleh Nabi Muhammad sebagai amalan-amalan yang dohiriyah, yang disebutkan sebagai rukun Islam. Yang pertama tentu syahadat, sifatnya hati, tapi kemudian yang kedua sampai yang kelima adalah perbuatan-perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kata Islam ini lahirlah satu ilmu gitu ya, yang disebut biasanya fikih.
Fikih. Apa itu fikih? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasibah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang mempelajari tentang perbuatan manusia. Artinya fikih itu tak terlepas daripada kegiatan manusia. Makanya bab-bab fikih itu adalah bab-bab praktis, gitu ya. Nah, itu lahirlah ilmu syariah, ilmu fikih. Yang kedua ada yang namanya iman. Disebutkan oleh Nabi Muhammad, iman itu adalah rukun iman. Nah, dari iman ini lahirlah ilmu tauhid, ilmu akidah. Dipelajarilah sifat-sifat Allah, ya, ketauhidan Allah, iman kepada Allah, kepada malaikat, sampai kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Yakni beribadah, melaksanakan amal saleh pada level yang paling baik. Ketika seorang bersedekah, maka yang disedekahkan adalah barang atau harta yang paling baik. Ketika yang kemarin zakat fitrah misalnya, ketika zakat fitrah yang ditunaikan adalah beras dengan beras yang paling bagus yang dia makan, bukan beras raskin kalau zaman dulu. Padahal makan kita delanggu, ya, rojo lele misalnya, tapi kemudian yang difitrahkan adalah raskin. Nah, ini jauh daripada ihsan. Ihsan juga bermakna adalah melaksanakan syariat pada level yang paling baik. Salat, zakat, puasa, haji, ya, dilakukan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika salat misalnya, salat salat zuhur itu kalau dilaksanakan jam 2 sah napa mboten Bapak Ibu? Sah. Karena malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad awal salat zuhur itu ketika yazul, ketika matahari mulai sedikit bergeser, sampai kemudian menjelang asar. Malaikat Jibril itu bisa dilihat di hadis-hadis tentang waktu sholat, datang 2 kali, di awal waktu sampai akhir dan akhir waktu. Artinya apa? Sholat duhur sah dilaksanakan pada jam 2 bahkan jam setengah 3. Saya belum selesai nih Bapak Ibu. Secara fikih, secara legal formal, itu kan hukum kan itu legal formal, tidak ada hitam putih, tidak ada abu-abu hukum itu, hitam putih, salah benar, ya itu sifat fikih seperti itu. Namun ketika kita beribadah, kita tidak sakel seperti itu Bapak Ibu. Kita melaksanakan sholat pada waktu yang terbaik. Makanya kalau di madhab Imam Syafi'i itu ada waktu yang paling baik, kemudian ada waktu makruh, ada waktu sah dan macam-macam itu. Nah itu artinya apa? Walaupun makruh itu sah, sholat itu dilaksanakan. Namun itu tidak berada pada level ihsan Bapak Ibu. Sah. Namun yang paling baik adalah dilaksanakan di awal waktu secara berjamaah, khususnya yang jaler, bapak-bapak, mas-mas gitu. Dilaksanakan berjamaah. Nah, artinya ihsan itu kemudian melaksanakan syariat tadi pada waktu dengan ketentuan yang sebaik-baiknya. Kalau sholat berarti jamaah di awal waktu, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sekhusyuk-khusyuknya, kemudian memenuhi syarat sahnya. Wudhunya harus betul. Begitupun wudhu. Wudhu itu kalau dimulai tanpa kemudian langsung membasuh muka, niat membasuh muka
tangan, ya, mengusap kepala, langsung membasuh kaki itu sah. Namun itu bukan bentuk yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya diterangkan dalam hadis, ya, dicuci dulu, mencuci tangan, telapak tangan, seterusnya. Syarat-syaratnya dipenuhi, kemudian tempatnya suci, sudah mancing waktu, itu betul-betul diperhatikan. Setelah kemudian tidak cukup itu, ditambahi dengan rawatib, qabliyah maupun ba'diyah, yang ada ba'diyahnya atau yang ada qabliyahnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga dengan zakat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kami akan lanjutkan syarahnya, bahwasanya Islam dalam hadis ini adalah satu bentuk daripada perbuatan-perbuatan lahiriah. Menurut Ibnu Taimiyah, ketika kata Islam dan kata iman digabungkan dalam ayat atau dalam hadis, maka maknanya itu berbeda. Islam itu rukun Islam, yang iman rukun iman. Namun kalau kata Islam atau iman disebutkan sendiri-sendiri, maka kedua kata ini mencakup seluruhnya, ya Islam ya iman. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka diskusi selanjutnya adalah satu pertanyaan penting terkait apakah perbuatan itu termasuk dalam keimanan, ataukah iman itu cukup meyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan tanpa perlu dibuktikan dengan perbuatan? Itu adalah kemudian diskusi panjang yang kemudian membagi kaum muslimin menjadi sekte-sekte, ya. Yang terkenal saat itu adalah Ahlus Sunnah, gitu ya. Yang pertama, kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah. Di sini ada dua kelompok besar, ada Murji'ah, ada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini Islam iman itu, ya, adalah perkara hati, perkara lisan, dan juga termasuk di dalamnya perkara perbuatan. Oleh karena itu, iman tidak terpisah daripada amal saleh. Dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan amanu wa amil salihah. Dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dalam surat Al-Furqan, ya, orang-orang yang diampuni adalah orang yang bertaubat, beriman, kemudian beramal saleh. Artinya iman tidak cukup dengan perkataan dan dalam hati saja, namun juga harus dibuktikan dengan amal saleh. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, iman kita kaum muslimin di zaman sekarang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sama atau berbeda? Berbeda. Karena amal salehnya pun berbeda. Imannya orang yang taat dengan orang yang toleh, yang tidak taat, itu berbeda, bertingkat-tingkat. Semakin orang beramal soleh mendekatkan diri kepada Allah, maka secara linear semakin naik imannya. Semakin orang berbuat maksiat, berbuat kezaliman, baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, maka semakin turun juga imannya. Maka para ulama kemudian menambahkan dalam definisi iman, al-imanu tasdikun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bit ta'ah
wa yanqusu bil maksiyah. Iman adalah mengimani dengan hati, meyakini betul dengan hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, ditambah lagi akan bertambah naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Artinya apa? Perbuatan kita itu begitu berpengaruh terhadap keimanan kita. Iman kita itu tidak stagnan anteng. Dia naik dan dia tuh turun. Ketika kita sregep beribadah, maka saat itulah iman sedang dalam puncak-puncaknya. Ketika kita malas, semales-malesnya dalam beribadah, kemudian suudzon pada Allah terus, maka itu kita sedang dalam kondisi turun imannya. Maka bagaimana mencharge iman itu? Dengan amal soleh tentunya. Kemudian ditambah dengan berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kali, Islam, iman dan ihsan ini adalah satu perjalanan kaum muslimin, ya, melaksanakan Islam, kemudian memperdalam keimanan tauhidnya, kemudian yang terakhir level yang paling tinggi adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita sudah berislam, bersyahadat, melaksanakan seluruh rukun Islam dengan kemampuan masing-masing, kecuali haji mungkin ya, bagi yang belum naikkan haji karena antrian dan memang tidak semuanya mampu naik haji gitu. Sudah dilaksanakan sebaik-baiknya rukun Islam ini, itu satu perjalanan, belum selesai. Namun kemudian ditambah dengan memperdalam tauhid, memperdalam keimanan, menyadari betul-betul bahwasanya kita ini adalah hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mendalam terus, dan pada akhirnya adalah satu puncak amal soleh yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita sering dengar ada istilah syariat dengan ma'rifat. Kita harus dudukkan dua istilah ini dengan baik gitu, supaya tidak sesat. Karena ada yang sesat. Yang sesat itu yang mengatakan, oh saya sekarang sudah level ma'rifat, kemudian tidak perlu lagi syariat. Makanya kita kenal ada orang-orang yang nun sewu ya. Dia tidak sholat, tidak zakat, tidak melakukan syariat-syariat, tapi mengakui dirinya sebagai orang yang sedang dalam tingkatan iman tertentu. Dia mengaku dirinya sebagai wali Allah, tapi tidak pernah melaksanakan syariat. Ini menyimpang Bapak Ibu. Syariat tidak terpisah dengan ma'rifat itu tadi, ya. Dengan melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya, seseorang akan sampai kepada satu level, nanti disebutkan di hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yakni ketika seseorang berkata, perkataannya itu dibimbing oleh Allah. Ketika meresani, penglihatannya dibimbing oleh Allah. Ketika melangkah, kemudian menggerakkan, melaksanakan kegiatan sehari-hari, dibimbing oleh Allah. Itulah yang disebut sebagai kekasih Allah. Nah, kekasih Allah yang sebenarnya adalah orang yang taat, melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya pada level yang paling tinggi, yakni level ihsan. Apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Maksudnya adalah ibadahnya itu begitu khusyuk. Tidak mikir persoalan-persoalan yang lain. Ketika sholat itu diusahakan, Masya Allah ya, berat gitu ya.
Karena kita itu mungkin ya, saya lah levelnya itu sholatnya itu ingat barang-barang yang hilang saat sholat. Ya. Maka sholat yang ihsan itu adalah yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Yakni mentadaburi bacaan sholatnya, gitu ya. Kemudian tidak memikirkan selain hal itu. Ini sudah bentar lagi isya nggih. Cekap cukup berarti ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup panjang syarah kalau kita bacakan. Mungkin butuh beberapa sesi, namun kurang lebih apa yang menjadi inti daripada hadis ini adalah bahwasanya ada Islam, ada istilah iman dan istilah ihsan. Ketiga-tiganya ini tidak terpisah ya, saling terkait ya, tidak bisa dipahami satu saling terkait ya. Dan memang ketika tiga istilah ini kemudian digabung dalam satu hadis atau satu ayat, itu ada makna-makna sedikit berbeda. Kalau dipisah, misalnya disebutkan Islam tok gitu ya, dalam satu ayat, maka itu mencakup seluruhnya. Begitu juga dengan iman dan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bila ada salah kata, perkataan-perkataan yang tidak betul, perkataan-perkataan yang tidak benar, yang menyinggung, maka tentu itu datangnya dari diri saya pribadi, maka ambil yang baiknya saja. Saya mohon maaf bila ada kekhilafan dan kesilapan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.